Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya, Adam Suseno. Semoga hari ini Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh syukur. Terima kasih sudah kembali hadir di channel 7 Menit Menuju Tubuh Sehat, tempat kita berbagi cerita tentang kesehatan, kebahagiaan, dan cara menjaga tubuh agar tetap kuat dan nyaman di usia yang semakin matang. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya punya pengaruh besar terhadap kualitas hidup kita sehari-hari, yaitu perawatan gigi dan mulut pada para lansia. Banyak orang tua yang mengira setelah usia lanjut, gigi sudah tidak terlalu penting untuk dijaga. Toh, sudah tidak sekuat dulu. Sebagian mungkin sudah tanggal. Tanggal itu sudah ompong ya. Dan rasa makannya pun berubah. Padahal, justru di masa inilah menjaga kesehatan gigi dan mulut menjadi sangat penting. Karena mulut adalah pintu utama untuk menjaga nutrisi, berbicara, dan tentu menjaga rasa percaya diri kita. Seiring bertambahnya usia, jaringan gusi akan menipis, air liur akan semakin berkurang, dan respon saraf pada gigi akan melambat. Akibatnya yang terjadi, gigi menjadi lebih sensitif, mudah goyah, dan resiko infeksi akan meningkat. Kondisi seperti ini sering kali membuat para lansia malas untuk makan, akan turun berat badannya, bahkan beresiko kekurangan gizi. Mulut yang tidak sehat juga bisa menjadi pintu masuk bagi bakteri berbahaya yang bisa memicu peradangan di bagian tubuh lain, termasuk jantung, paru-paru, maupun ginjal. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan hubungan antara penyakit gusi dengan resiko penyakit jantung koroner maupun stroke. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin tetap sehat, panjang umur, dan nyaman menikmati makanannya, langkah pertama sederhana ialah jagalah kesehatan mulut dan gigi panjenengan semua. Tanpa berlama-lama, saya akan menerangkan tentang kesehatan mulut dan gigi. Yang pertama, ada menyikat gigi 2 kali sehari dengan teknik yang tepat. Kedengarannya klasik. Ya, tapi di usia lanjut, cara menyikat gigi sebaiknya lebih lembut dan lebih berhati-hati. Gunakanlah sikat gigi berbulu lembut, dan pilih pasta gigi yang mengandung fluoride serta formula antisensitif. Sikatlah dengan gerakan melingkar kecil, jangan terlalu menekan keras ya. Fokus pada bagian gusi, karena disinilah plak sering menumpuk. Bagi para lansia yang menggunakan gigi palsu, bersihkanlah juga bagian gusi dan langit-langit mulut setiap pagi agar tidak ada sisa makanan yang menempel. Jika tangan terasa lemah atau tremor, gunakanlah sikat gigi elektrik. Ini jauh sangat membantu untuk menjaga kebersihan tanpa perlu tenaga besar. Yang kedua, perhatikan produksi air liur. Air liur memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan bakteri di dalam mulut. Namun, sering bertambahnya usia atau akibat obat-obatan tertentu, mulut akan sering menjadi kering. Mulut kering bukan sekedar tidak nyaman. Dia bisa memicu sariawan, infeksi jamur, bahkan mempercepat kerusakan gigi kita. Untuk mengatasinya, cukuplah minum air putih. Hindari terlalu sering konsumsi kopi atau minuman-minuman yang berkadar gula tinggi. Dan bisa juga mengunyah permen karet bebas gula untuk merangsang air liur kita. Kalau kondisinya kering parah, dokter gigi bisa memberikan obat atau semprotan pelumas mulut. Yang ketiga, rutinlah membersihkan gigi palsu panjenengan semua. Banyak para lansia yang menggunakan gigi palsu, baik sebagian maupun penuh. Namun, sayangnya, tidak sedikit yang salah cara membersihkannya. Gigi palsu perlu dilepas setiap malam sebelum tidur, lalu dicuci dengan air mengalir, dan direndam dalam cairan khusus pembersih gigi palsu. Ingat, jangan dicuci pakai sabun, apalagi pasta gigi biasa.
karena bisa merusak permukaannya dan menimbulkan iritasi pada gusi panjenengan. Selain itu, sangat penting untuk memeriksa kecocokan gigi palsu setiap 6 hingga 12 bulan sekali. Jika terasa longgar, bergeser, atau membuat luka di gusi, segeralah konsultasikan ke dokter gigi. Ingat, gigi palsu yang tidak pas akan membuat luka, yang mengakibatkan infeksi dan menurunkan nafsu makan panjenengan semua. Di urutan keempat, pilihlah makanan yang ramah untuk gigi dan gusi panjenengan. Bapak dan Ibu mungkin pernah merasa gigi ngilu atau gusi berdarah setelah makan. Apalagi memakan makanan yang agak sedikit keras. Itu pertanda jaringan di mulut mulai rapuh. Cobalah konsumsi makanan lembut namun bergizi, seperti ikan kukus contohnya, atau telur rebus, atau bisa juga sayuran matang, lalu ada buah potong yang mudah dan lembut, serta olahan berbasis kacang dan tahu. Kurangi makanan yang terlalu manis, asam, dan lengket, karena sisa gula di dalam mulut bisa mempercepat pembentukan plak, apalagi bila air liur berkurang. Jadi, jangan lupa konsumsi makanan tinggi kalsium, yang mengandung vitamin D dan fosfor. Karena 3 nutrisi ini membantu mempertahankan kekuatan gigi dan tulang rahang kita. Terdapat juga susu rendah lemak, keju, atau yogurt yang bisa menjadi pilihan bagus untuk panjenengan semua. Di urutan kelima, rutinkanlah periksa ke dokter gigi. Banyak orang yang berpikir kalau gigi tidak sakit berarti kita tidak perlu ke dokter. Padahal, perawatan gigi bukan hanya untuk sakit, tapi justru untuk mencegah masalah yang bisa muncul tanpa gejala. Idealnya, para lansia melakukan pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali. Dokter gigi akan memeriksa tanda-tanda awal kerusakan, infeksi, atau gigi palsu yang perlu disesuaikan. Pemeriksaan dini ini bisa mencegah komplikasi besar yang sulit diatasi apabila sudah di lanjut usia. Yang keenam, jagalah kebersihan mulut secara menyeluruh. Selain gigi, bagian dalam mulut seperti lidah dan pipi juga perlu dibersihkan. Gunakanlah pembersih lidah untuk mengangkat bakteri penyebab bau mulut. Jika tidak ada, sikatlah dengan lembut bagian lidah dengan sikat gigi setelah menyikat gigi utama. Apabila perlu, gunakan juga obat kumur yang tanpa alkohol. Alkohol bisa memperparah kekeringan mulut. Pilihlah produk yang mengandung fluoride atau antiseptik ringan. Dan ingat, rokok serta minum-minuman yang berbau gula bukan hanya merusak paru-paru, tapi juga meningkatkan resiko kanker mulut pada para lansia. Di urutan ketujuh, perhatikan tanda-tanda bahaya. Ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan oleh para lansia, seperti luka di mulut yang tak kunjung sembuh lebih dari 2 minggu, gusi berdarah terus-menerus, nyeri rahang, pembekakan atau bercak putih di dalam mulut, serta perubahan bentuk atau warna pada gusi dan lidah. Jika menemukan salah satu tanda tersebut, tolong jangan tunggu lama. Pergi segera dan periksakan ke dokter. Deteksi dini bisa menyelamatkan fungsi mulut bahkan nyawa Anda. Di urutan ke-8, peran keluarga dalam menjaga kesehatan mulut para lansia. Untuk anak dan cucu yang menonton video ini, saya ingatkan bahwa dukungan kecil dari keluarga punya dampak yang sangat besar. Bantulah orang tuamu mengingat jadwal menyikat gigi. Bantu serta mereka membersihkan gigi palsunya. Atau temani saat kontrol ke dokter gigi. Kehadiran dan perhatian sederhana dari keluarga bisa menumbuhkan semangat hidup yang luar biasa pada para lansia. Sahabat para lansia, merawat gigi dan mulut bukanlah soal estetika semata, tapi soal kenyamanan hidup.
Gigi yang sehat membuat kita bisa menikmati makanan, tersenyum dengan percaya diri, dan bahkan berbicara tanpa rasa sakit. Kesehatan mulut yang baik juga mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi, mulailah hari ini. Mari jadikan kebersihan mulut sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Untuk bapak dan ibu yang sudah berjuang menjaga tubuh selama puluhan tahun, ini saatnya kita rawat kembali tubuh kita dengan penuh kasih dan sayang. Semoga pembahasan kali ini sangat bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang juga sedang merawat orang tuanya. Dan seperti biasa, jika Bapak dan Ibu suka dengan konten seperti ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Saya senang sekali bisa membaca dan berdiskusi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga sehat selalu, bahagia, dan penuh senyum. Saya Adam Suseno, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.